Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 3. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang bekerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Untuk memahami hal ini, lakukan kegiatan berikut. Tuliskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kerjakan pada kolom di bawah ini. Nah, ini ada pada halaman 20. Apa sih kewajiban? Kewajiban adalah suatu atau sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ada hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang, dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Ketika kalian ingin menulis sampai sini saja tidak apa-apa, namun ketika kalian ingin tulis semuanya ini lebih baik. Sekarang tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Untuk memahami hal ini, perhatikan gambar berikut. Ayo mengamati. Nah, di sini ada interaksi antara individu. Individu itu berarti antara satu orang ke satu orang. Seorang ibu dengan anaknya. Ada interaksi individu dengan kelompok, misalnya ketika guru menerangkan, itu kan ada satu guru dan murid-murid atau kelompok. Lalu interaksi antara kelompok dan kelompok ini ditunjukkan pada permainan sepak bola, yaitu kesebelasan. Jadi ada 11 pemain A dan 11 pemain B. Nah, itu kan sama-sama kelompok. Interaksi antara kelompok. Manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi antar individu dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Melalui gambar di atas, kamu telah mengetahui contoh interaksi sosial. Untuk lebih mendalami atau memahami interaksi sosial, lakukanlah kegiatan berikut.
Nah, di sini ada kegiatan teman-teman pada halaman 22 ya, 22. Coba kamu cari contoh lain bentuk interaksi sosial. Kamu dapat mencari dari buku, internet, atau sumber lain. Tuliskan hasilnya pada berikut. Nah, contoh interaksi antar individu. Di sini Kak Wafik tulis banyak teman-teman. Namun ketika kalian ingin menulis 1 atau 2 saja itu tidak apa-apa. Ketika kalian ingin menulis semuanya itu lebih baik loh teman-teman. Ini ada interaksi antar individu dan interaksi individu dan kelompok. Jadi individu itu perorangan teman-teman. Lalu contoh interaksi antar kelompok, pertandingan basket antar sekolah, dan suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain, itu termasuk interaksi antar kelompok. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contoh, saat kamu makan nasi, tentu nasi yang dimakan berasal dari beras. Beras berasal dari padi yang ditanam petani. Sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi 2. Interaksi yang mengarah ke persatuan dan kepecahan. Nah, untuk persatuan ini termasuk sikap yang positif. Sedangkan yang perpecahan ini termasuk sikap yang negatif yang harus kita hindari. Untuk memahami kedua interaksi tersebut, ayo lakukan kegiatan berikut. Carilah contoh interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan dan perpecahan. Kamu dapat mencari informasi dari buku, internet, wawancara, atau sumber lain. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, interaksi yang mengarah ke persatuan itu adalah siswi-siswi bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Itu termasuk interaksi antar individu menghasilkan suatu persatuan. Dengan persatuan tersebut, maka suatu pekerjaan akan mudah dilakukan, akan cepat selesai dilakukan. Nah, ini Kak Wafik sebutkan 2, ketika kalian ingin menyebutkan 1 juga tidak apa-apa. Namun yang baik itu kalian sebutkan 2 ya. Ini ada pada halaman 23. Setelah itu, interaksi yang mengarah ke perpecahan. Saling mengejek teman, tawuran antar pelajar. Nah, ini termasuk sesuatu yang harus kita hindari. Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Interaksi yang baik, perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Setiap warga negara hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kamu harus mengolah perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan. Ada 3 teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini berlaku di masyarakat, yaitu musyawarah, paternalistik,
dan gotong royong. Budaya ini apabila dikembangkan dan akan mendukung pembangunan nasional, teman-teman. Selain itu, musyawarah, paternalistik, dan gotong royong juga akan mendukung ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh. Untuk menambah pengetahuan, lakukan kegiatan berikut. Amatilah di lingkungan tempat tinggalmu. Identifikasi upaya warga masyarakatnya dalam meningkatkan pembangunan nasional, pembangunan sosial budaya. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Nah, banyak sekali upayanya, teman-teman. Di sini kita mendapat tugas untuk menyebutkan 3 ya. Kak Wafik sebutkan 5, kalian bisa menulis 3 di antaranya. Saya ulangi lagi, ini kan ada 5. Kalian bisa tulis 3 di antaranya. Nah, membudayakan semangat gotong royong, menjaga kerukunan antar anggota masyarakat, melestarikan dan memelihara budaya daerah. Kalian bisa pilih tulisan yang sekiranya singkat. Kak Wafik sering mendapat komen bahwa teman-teman itu kurang suka dengan tulisan yang terlalu banyak. Oleh sebab itu, kalian bisa memilih mana sih tulisan yang pendek. Nah, kalian bisa menulisnya. Warga masyarakat Indonesia harus bertanggung jawab dalam meningkatkan pengalaman sosial budaya. Dengan demikian, setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab tersebut diantaranya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan. Di sini dapat disimpulkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Pantun berikut ini memudahkan untuk mengingatkan. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Ini termasuk pantun dengan saja ABAB. Mana sih Kak yang termasuk saja? Nah, Kak Wafik itu sudah membuatkan video bagaimana cara mencari saja, mencari rima. Maaf, yang Kak Wafik maksud rima ya. Mencari rima dalam puisi itu Kak Wafik sudah bikinkan videonya saya taruh di komentar. Kalian bisa lihat di komentar ya. Kalian cari komentar Kak Wafik pada kolom komentar. Masih banyak contoh pantun yang mengandung nasihat, terutama tentang pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Simaklah contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Pantun di atas sangat bermakna. Maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga sekampung. Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama, sehingga mencari mufakat. Untuk lebih memahami pantun yang berisi nasihat, lakukan kegiatan berikut. Nah, 2 pantun yang sudah kita simak atau kita baca tadi, itu termasuk pantun nasihat, teman-teman. Kenapa Kak Wafik mengungkapkan bahwa itu pantun nasihat? Karena kalian dapat melihat pada isi pantun. Isi pantun itu berada pada baris ketiga dan baris keempat. Pada baris ketiga dan keempat ini berisi tentang ajakan untuk hidup bermusyawarah mufakat dalam masyarakat. Ayo menulis. Carilah contoh pantun yang mengandung nasihat. Jika tidak menemukan contohnya, maka buatlah sendiri, lengkapi dengan maknanya atau artinya.
Bacakan hasil pantunmu di depan kelas. Pantun nasihat. Ini ada pada halaman 25 ya. Nah, pantun nasihat seperti ini. Bunga mawar, bunga melati. Kala dicium harum baunya. Banyak cara sembuhkan hati. Baca Al-Quran, paham maknanya. Sedangkan makna atau arti pantun. Ini semisal kalian, semisal kalian kitabnya itu Injil atau yang lainnya, kalian bisa merubah ya. Merubahnya sendiri. Ini ya. Al-Quran diganti kitab kalian masing-masing. Kalian ganti dengan kitab kalian masing-masing, itu boleh ya. Kita kan harus saling toleransi dan menghargai ya. Makna atau arti pantun. Seseorang yang sedang sedih memiliki masalah atau penyakit dalam hatinya. Salah satu obatnya adalah dengan membaca Al-Quran. Al-Quran itu sebagai obat gitu ya. Sebagai obat untuk orang yang sedang sedih dan memiliki masalah. Nah, seperti itu makna dari pantun tersebut. Sekarang ayo amati. Apakah kamu pernah mengikuti rapat warga 1 RT atau RW? Jika belum pernah, mungkin orang tuamu pernah. Nah, tanyakan kepada orang tua kalian. Coba amati atau tanyakan pelaksanaan rapat tersebut. Apa yang dibahas dalam rapat? Apa hasil rapat itu? Sudahkah warga masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik? Nah, ini sebenarnya kita membutuhkan kertas yang sedikit panjang untuk pertanyaan ini. Karena ini banyak sekali pertanyaannya ya. Kak Wafik akan mencoba memberi contoh. Nah, di sini contoh dari hasil musyawarah ya. Ini ada pada halaman 26 yang atas. Kalian bisa tulis hasil rapat ini sampai selesai ya. Hasil rapat ini sampai selesai. Namun ketika kalian ingin menyingkat atau mungkin kalian terlalu panjang sehingga kalian tulis di buku tematik tidak muat, kalian bisa tulis pada buku tulis kalian masing-masing ya. Hasil rapat untuk mencegah perkembangannya penyakit demam berdarah, warga diharapkan untuk melaksanakan kerja bakti membersihkan saluran air dan melakukan fogging. Sudahkah warga masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik? Sudah. Kenapa? Karena kebersihan lingkungan sekitar merupakan tanggung jawab masyarakat bersama, bukan tanggung jawab individu ya, tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, mereka bergotong royong membersihkan saluran air dan melakukan fogging atau penyemprotan. Warga telah sadar akan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hal ini ditunjukkan warga masyarakat di tempat tinggal Edo. Mereka telah melaksanakan kesepakatan bersama atau musyawarah mufakat ya. Kesepakatan tersebut yaitu kerja bakti membuat jalan setapak sepanjang 6 km. Dengan semangat kerjasama, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Kamu perlu memahami tentang tanggung jawab. Untuk itu, lakukan kegiatan berikut. Sebutkan bentuk-bentuk tanggung jawabmu terhadap keluarga dan lingkunganmu. Nah, ini ada dengan lingkungan dan juga dengan keluarga ya. Nah, ini misalnya menjaga nama baik keluarga, menjaga dan menyayangi kedua orang tua, saling menjaga dan menyayangi keluarga. Ini termasuk tanggung jawab keluarga ya. Kalian bisa menulisnya pada halaman 26. Ketika terlalu panjang atau terlalu banyak, kalian bisa sebutkan 2 atau 3 di antaranya. Itu saja sudah benar. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.